kanan. Ini perintahnya aja yang tinggal sedikit. Kalau rasanya sudah masuk, power sudah masuk, tinggal perintah. Nah, ini kita cari. Karena kalau stroke kanan itu unik ya. Beda dengan stroke kiri. Kalau stroke kiri itu ya di sekitar situ-situ aja semua orang sama. Cuma kalau stroke kanan itu beda. Semua orang berbeda. Itu harus nyari. Nah, itu yang saya katakan unik. Kalau bahasa kasarnya susah disembuhin. Nah, karena apa? Nah, itu tempatnya itu macam-macam. Tapi kalau saya nggak ngomong susah disembuhin, unik aja. Karena saraf itu tinggal nyari aja di stasiun. Nah, rata-rata kalau terapi digeret-geret, ditarik, ditekuk-tekuk itu, oh susah ini, stroke kanan susah. Lain dengan kiri. Kalau lain kiri, kalau kiri sekitar situ aja udah bisa dititeni itu. Apa kayak gini, Bu? Iya. Apa kayak gini ya? Saya paham ya. Nah, contoh bapak ini stroke kanan kan, ini tangan nggak begitu nggak begitu responsif. Justru malah nanti yang sembuh duluan kakinya, jadi bisa jalan dulu. Bukan berarti tangannya nggak bisa sembuh, bisa, cuma nyusul. Nah, itu kan unik. Nah, padahal tangan ini sarafnya letaknya sama, dekatan dengan saraf besar di sini. Harusnya secara logika kan tangan dulu. Itu uniknya kayak gitu. Semua orang kayak gitu enggak, stroke kanan enggak semua orang kayak gini, makanya berbeda-beda. Itu yang tak katakan unik. Nanti kalau pakai CT scan gitu, bawa ke sini. Kalau ada CT scan. Enggak, pernah operasi Bang, enggak. Pas dalam pertama itu operasi langsung. Nanti perilaku dengan Nah, ini saya mencari titik saraf perintahnya biar nyambung ke kaki. Tapi kaki nanti diperintah mau gitu loh. Kita akan coba. Oke Pak, kaki ini diangkat Pak. Nah, ya, isi sata. Iya. Saya lagi neng kasur sih, diangkat atau saya lagi neng kasur. Ditekuk rene, tekuk, saya lagi plak. Nah, itu kan belum bisa sempurna. Jadi maksud saya kan tak gitu langsung nekuk gini dulu. Nah, bisa Pak, coba ayo. Alon-alon aja dirasane. Nah, salah lagi. Nah, itu kan belum tuh. Tinggal dikit sebenarnya. Jadi itu anehnya kayak gitu saraf itu. nggak bisa di. Ini, tapi diangkatnya sudah bisa. Diangkatnya sudah bisa. Cuma kita nyari posisi yang agak rumit. Jadi diangkat terus ditaruh. Plak gitu, itu yang belum bisa. Kalau diangkatnya sudah bisa. Nah, coba di sini. Ayo Pak, alon-alon ditarik. Ya, bisa lagi neng kasur. Tak. Nah, belum. Ya sama. Colke. Nah, lagi diangkat sak dhuwur-dhuwure Pak. Plek. Nah, saiki diangkat sak dhuwure, ning nyalahke dibanting ini, Pak. Ngono. Pak sikile. Nah, banting. Wah, itu perintah sudah masuk. Nah, jos ini bisa kawin lagi Bapak ini. Kalau kawin sama istrinya, kalau nikah sama orang lain. Nah, saya bilang kawin loh ya. Bukan nikah loh ya. Pusing. Jadi kalau pasien di sini mah dibikin ketawa kayak gini, karena ini nanti hormon endorfin stroke ini keluar. Nah itu yang membantu, satu anestesi alami, kedua penyembuhan secara sendiri, jadi self healing. Itu dibantu oleh senyum ini, karena di bibir sini ini ada sensor. Nah, begitu kena tekanan senyum itu hormon itu keluar. Tapi kalau dibawa ke sana mencucu itu hormon kortisol yang keluar. Jadi ilmunya kayak gitu. Maka kalau di sini orang stroke, orang apapun, siapapun yang berobat ke sini pasti tak bikin ketawa. Karena itu membantu saya ngobatinya agak ringan. Karena bisa self healing, nyembuhin diri sendiri. Contoh Bapak ini. Ini datang ke berapa ini? Kedua. Ini kedua, kaki sudah masuk rasa, masuk power, masuk perintah.
Jadi kalau terapi ke sini harus tepat waktu ya tadi. Bapak ini dulu pertama kali datang terlambat, tinggal seperempat jam ya. Ya udah kita selesaikan seperempat jam itu. Nggak ada alamat sih. Karena setiap jamnya sudah ada orang ya. Pembelajaran bagi yang belum ke Mahanani harus dipahami itu, jadi nggak sembarangan jam bisa datang, nggak sembarangan hari bisa datang. Jadi harus bikin janjian dulu sama admin, ada jadwalnya. Nah, mulai nyambung lagi. Jadi suasana terapi di mana nih ya kayak gini. Guyonan aja. Tanya bapak, bapak merasa di sini diguyoni pak? Tapi merasa nggak diterapi nggak? Oh, diterapi ya. Meskipun kita guyon, tapi kita nggak pernah meninggalkan pasien untuk diterapi. Jadi ketika nggak diguyoni, nggak dicandain, itu sakit itu bisa level 10 misalnya. Tapi kalau ada candaan, itu yang level 10 terasa cuma seperti 3. Jadi nggak kesakitan. Karena ilmunya hormon itulah yang membuat ada anestesi alami. Maka sakit apapun di mana nih alhamdulillah bisa cepat sembuh. Karena ya cuma itu. Tubuh ini bisa menyembuhin diri sendiri, yang namanya self healing. Maka di sini tuh rahasianya cuma 2. Sakit apapun, separah apapun, pasti sembuh. Obatnya cuma 2. Banyaki esnya, kurangi kopinya. Nungguin ya. Penasaran datang ke sini tak jelasin. Bapak ini juga begitu. Dulu waktu stroke datang ke sini mencucul kayak nggak ada harapan dan sebagainya. Begitu sampai di sini tak kasih tahu. Pak obatnya cuma 2, banyaki esnya, kurangi kopinya. Langsung semangat dia. Buktinya ada langsung tak kasih ceritain buktinya. Langsung ketawa sendiri. Sakit apapun dia, sakit apapun. Nah, kalau di sini kan dibuka cakra, ditotok. Ini ditotok bukan dipijat. Maka ketika ditotok sentuh saraf, nah ini seperti ini. Kalau dipijat nggak bisa. Misalnya saya pijat ya, nggak ada reaksi apapun. Ini pijat. Nah, ini pijat. Nggak ada reaksi. Jadi kalau ditotok, tetek masuk. Nah dia goyang-goyang. Tangannya mulai. Nah, aku pelukan sayang gitu. Enggak gitu semua. Sama istrinya. Senyum terus, ini obat ini. Maka kadang di YouTube kalau saya sampai joget-joget itu bukan untuk saya. Tak kasih musik itu bukan untuk saya, itu untuk pasien. Dimana pasien itu target saya senyum. Enjoy di sini tuh udah kayak pasien tuh nganggap rumahnya sendiri. Bahkan hutang saya aja kayak dianggap hutangnya dia sendiri. Saking enjoynya. Ya alhamdulillah ya kan. Nah, di sini saking enjoynya kan rumah kayak rumahnya sendiri, dianggap rumah sendiri. Wah, enjoy kan. Sampai hutang saya pun dianggap kayak hutangnya sendiri. Nanti dulu kan ada keluhan ngiler bapak ini apa ya? Ngiler itu bahasa Indonesia. Ces itu loh. Ada rumah ya. Dulu sering selek. Sekarang udah lumayan. Karena di sini ada saraf tenggorokan di sini. Demikian yang punya sakit stroke semangat, bisa sembuh. Jadi stroke itu di saraf, bukan di otot. Nah, berulang kali saya ngomong yang nggak bisa gerak itu tangan, kaki, tapi bukan berarti tulangnya yang bermasalah atau otot-ototnya yang bermasalah, bukan. Yang bermasalah adalah saraf yang menuju ke otak di sini.
Nah, ini ada hubungan ke sana ke sini yang ke otak. Nah, jadi orang stroke itu maka ronsennya ronsen otak yang namanya CT scan. Nah, karena di otaknya di sini, maka kalau jangan lihat YouTube saya yang lain, video yang lain, berarti kan nyentuhnya di posisi ini kan, ini saraf besar. Nah, ini yang menuju ke otak sama menuju ke arah motorik. Jadi kayak bapak ini ajaib, dulu pertama datang nggak bisa gerak seperti ini, tapi cuma nggak tak tarik nggak tak tekuk, nggak tak paksa, nggak. Cuma di sini aja yang kita eksekusi. Ya secara ajaib bisa. Nah itu yang nggak ngerti kayak magic, udah ilmu ini ya, ilmunya saraf ini udah sampai. Coba sentuh di sini sampai kaki sana goyang. Nah, burungnya pun goyang. Nah, seperti itu. Maka orang stroke itu nggak ada ronsen kaki, ronsen tangan, nggak ada, meskipun nggak bisa gerak situ. Itu kan pertanda apa? Yang permasalahan bukan di situ. Tapi kalau diterapi, yang diterapi kaki dan tangan, alasannya nggak bisa gerak itu sampai dicowel-cowel, sampai gosong-gosong, waduh itu penyiksaan. Itu kan otot yang dieksekusi, bukan saraf. Bedanya apa? Ini kulit, otot atau daging, kemudian saraf, baru tulang. Jadi saraf itu dekat dengan tulang sana. Kalau kayak gini di apa pakai sinar gitu. Nah, sinar itu kan cuma di kulit. Itu kulitnya sudah panas, daging aja anget enggak, apalagi saraf. Bekam juga begitu. Bekam kan cuma di bawah kulit ini jarumnya. Padahal saraf itu di dekat tulang sana, dalam banget. Nah, ini aja saya nekan ini ya, ini, karena tak sentuhin ke tulang sana. Ini kalau di sini aja nggak gerak ini loh, nggak gerak ya kan. Tapi kalau tak sentuh ke bawah, nah ke dekat tulang baru reaksi. Nah, ini dekat tulang ini. Maka saya ngomong kayak gini, orang stroke harus paham sakitnya. Yang sakit itu saraf, bukan tulangnya, bukan ototnya. Orang stroke kadang juga salah terima begini, ketika sudah diterapi bisa jalan sedikit terus pengennya latihan jalan lama gitu. Itu juga bahaya karena ketika jalan itu yang ototnya, bukan sarafnya. Nah kalau gimana Pak gitu? Duduk aja diseneng-senengi nantinya lihat orang jalan, lihat orang mobil-mobil itu guyan-guyu, nah itu justru malah ke saraf. Dan sedekah seneng Pak. Oh seneng, katanya sedekah seneng. Ya kalau gitu sedekahlah ke saya Pak. Saya juga seneng, jangan kan seneng kan, nanti ke saraf itu. Gitu ya, agar yang punya sakit stroke semangat, bisa sembuh ketika saraf itu dieksekusi. Contohnya Bapak ini. Nah, sekarang tangannya, kakinya, padahal ini kanan ini, stroke kanan ini. Baru 2 kali terapi ini, tapi sudah aktif kayak gitu. Ini sebuah bukti, sebuah realita kalau stroke bisa disembuhkan. Padahal realitanya, kenyataannya kalau stroke kanan itu susah bener. Maka biasanya stroke kanan atau kiri, kanan, aduh, biasanya gitu, aduh, karena rata-rata susah kalau kanan. Nah, tapi alhamdulillah nih Bapak ini bukti, karena yang kita sentuh adalah di saraf. Kalau ada salah saya mohon maaf. Salam sehat, salam semangat. Minta doanya Bapak dapat keajaiban cepat sembuh. Assalamualaikum.